Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Jaro semua, bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Jaro, mohon maaf 2 minggu ini kami tidak sempat mengupload video dikarenakan ada berbagai kesibukan yang tidak bisa kami tinggalkan. Namun alhamdulillah video ke-7 ini bisa kami suguhkan kepada para pemirsa semuanya, pecinta Jiaroh dimanapun Anda berada, tentunya di channel YouTube Raja Jiaroh. Sahabat Jiaroh, ini merupakan video ke-7 dari rangkaian video Jiaroh Wali Songo. Setelah sebelumnya pada video pertama kita Jiaroh ke Makom Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kemudian video kedua kita Jiaroh ke Makom Syekh Sapuro Pekalongan. Video ketiga kita Jiaroh ke Makom Sunan Kalijaga di Kota Demak. Video keempat kita Jiaroh ke Makom Raden Fatah di sekitaran area Masjid Agung Demak. Video kelima kita Jiaroh ke Makom Sunan Kudus di Kota Kudus. Video keenam kita Jiaroh ke Makom Sunan Muria, yakni di sekitar Gunung Muria. Nah, untuk video kali ini tim akan melanjutkan misi menuntaskan Jiaroh Wali Songo, yakni dengan tujuan selanjutnya mengunjungi Makom Raden Makdum Ibrahim atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Bonang, yang mana makomnya berada di Jalan Kiai Haji Musta'in, Kelurahan Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dan waktu yang harus kami tempuh dari Makom Sunan Muria ke Makom Sunan Bonang ialah sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan mengendarai kendaraan roda 4. Namun di tengah perjalanan kami singgah terlebih dahulu ke daerah Juwana untuk mencoba dan mencicipi wisata kuliner yang paling terkenal di daerah tersebut, yakni kepala ikan manyung yang mantapnya pol. Pokoknya bagi sahabat Jiaroh yang mampir ke daerah Juwana harus mencoba kuliner yakni kepala ikan manyung. Sunan Bonang mempunyai nama asli Syekh Makdum Ibrahim, anak dari Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi, kakek Sunan Bonang, memiliki nama asli Ibrahim Al-Ghazi bin Jamaluddin Husain, merupakan ulama terkemuka keturunan Turki Persia dari daerah Samarkand di negeri Uzbekistan. Pada akhir abad ke-14, Syekh Ibrahim Asmarakandi tinggal di Yunan, Cina Selatan. Nama Sunan Bonang mengakomodir nama kakeknya, yakni Ibrahim Al-Ghazi. Sedangkan dari garis keturunan perempuan, ibunya bernama Dewi Chandrawati atau disebut Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, seorang adipati Tuban semasa kerajaan Majapahit berdiri. Sunan Bonang lahir pada tahun 1448 Masehi di kota Tuban dan mempunyai 8 saudara, salah satunya Raden Kosim yang bergelar Sunan Derajat. Masa muda Sunan Bonang banyak dihabiskan untuk menimba ilmu dari ayahnya, yakni Sunan Ampel. Selain itu, Sunan Bonang juga menimba ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq dari Kerajaan Samudra Pasai Aceh. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu kedigdayaan. Ketika memasuki komplek Makom Sunan Bonang yang berada di Dukuh Kauman, Kelurahan Kutorejo, Tuban, peziarah akan menemui bukti fisik antara lain ada 3 gapura,
Gapura pertama berbentuk regol, kedua dan ketiga berbentuk padu raksa. Gapura yang memiliki corak Hindu-Buddha ini seperti menandakan peziarah telah memasuki sebuah komplek tempat suci atau bangunan penting, yakni makom salah seorang wali yang cukup disegani. Memasuki gapura kedua, pengunjung akan melihat Masjid Astana Bonang sebagai zawiyah tempat menyepi Sunan Bonang. Di sebelah utara masjid ini kita dapat melihat gapura padu raksa, gapura ketiga yang ada di kawasan makom ini. Di gapura kedua dan ketiga terdapat hiasan piring dengan ornamen motif bunga dan tulisan Arab. Tulisan tersebut salah satunya tertulis nama 4 khalifah, antara lain Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada di sekitar 30-an piring dengan ornamen bunga yang menghiasi gapura padu raksa. Peziarah juga bisa melihat tembok kelir dengan 15 piring porselen. Setelah itu peziarah akan menemui ratusan makom dengan jalan setapak yang sudah beratap dan petunjuk arah menuju cungkup makom Sunan Bonang. Cungkup makom Sunan Bonang terletak di tanah yang lebih rendah. Terlihat sebuah tangga kecil dari batu dan sebuah pintu dari kayu jati menuju ke dalam makom Sunan Bonang. Para peziarah yang mendatangi makom Sunan Bonang duduk bersila dan membaca bacaan seperti surah Yasin dan tahlil. Namun peziarah juga bisa membaca wirid berupa surah Al-Fatihah 50 kali, surah Al-Ikhlas 50 kali, sholawat 300 kali. Bacaan ini merupakan wirid kesukaan Sunan Bonang semasa hidupnya. Di sekitar area makom Sunan Bonang terdapat balai-balai atau pendopo paseban, pendopo rante, dan pendopo tajuk, peninggalan Sunan Bonang tatkala beliau melaksanakan pendidikan dan syiar agama. Bangunan pendopo itu bentuknya limas, umpak-umpak yang berwarna putih dan terbuat dari tulang ikan. Adanya bangunan paseban, adanya ukiran-ukiran khas kesenangan Sunan Bonang yang indah dengan motif sulur-sulur daun dan hiasan tumpal, serta beberapa peninggalan purbakala seperti tempayan, yoni, pipisan, dan peti batu yang tersimpan di pendopo rante. Sunan Bonang melakukan penyebaran agama Islam dengan cara unik dan berbeda dengan sunan lainnya. Sunan Bonang merupakan salah satu sunan yang dikenal tidak hanya cerdik dan fleksibel dalam berdakwah, tetapi beliau juga dikenal memiliki karomah yang hebat menurut masyarakat Jawa. Menurut Agus Sunyoto, dakwah Sunan Bonang disebut di sebuah daerah di Singkal, Nganjuk, mengadakan upacara kenduri menandingi upacara agama Trantayana dilakukan oleh petinggi-petinggi Majapahit dengan sekte yang disebut sebagai Bhairawa Tantra. Agama Tantrayana adalah agama yang memuja Dewi Bumi, Dewi Pertiwi, dan Durga, Dewi Sungai. Mereka jika beribadah dengan duduk melingkar di setra, sebuah setra yang terbesar terdapat di Majapahit yang disebut dengan Setralaya. Sekarang disebut dengan Troloyo. Ritual dengan lingkaran itu disebut dengan upacara Pancamakara atau lazim disebut sebagai Molimo. Mamsa artinya daging, Matsa artinya ikan, Madya artinya minuman keras, Maituna berarti seksual, Mudra berarti semedi. Jadi dalam upacara tersebut lelaki perempuan dalam keadaan telanjang di tengah lingkaran tersebut ada makanan yang terbuat dari daging, ikan, dan minuman keras. Setelah selesai, kemudian mereka melakukan persetubuhan bersama. Setelah nafsu mereka terpenuhi, dalam keadaan tanpa nafsu mereka melakukan semedi. Ketika mencapai level tertinggi, mamsa dari daging hewan diganti dengan daging manusia. Matsya dari ikan biasa diganti dengan ikan suro. Dan madya dari minuman keras diganti dengan darah manusia. Salah satu pendeta Bhairawa Tantra yang terkenal adalah Aditya Warman. Di Kediri, Jawa Timur, pedalaman adalah penganut terbesar Bhairawa Tantra. Melihat ritual tersebut, Sunan Bonang menandingi dengan membuat acara yang sama di daerah Singkal, Nganjuk, Jawa Timur. Di tempat tersebut beliau mengadakan upacara serupa, membentuk lingkaran dan pesertanya semuanya laki-laki dan berdoa. Acara ritual itu disebut dengan kenduri atau selamatan. Acara ini kemudian berkembang dari satu kampung ke kampung lain. Karena telah berhasil memimpin ritual tersebut, maka Sunan Bonang mendapatkan gelar Sunan Wahdat Cakrawati
atau pemimpin upacara berbentuk lingkaran. Gelar tersebut Sunan Wadat Cakrawati atau Sunan Wahdat Anyakrawati diberikan karena menurut sejarah Sunan Bonang tidak menikah. Sunan Bonang ditunjuk sebagai imam pertama Masjid Demak dan bergelar Imam Guru Suci. Keberhasilan dakwahnya dibantu dengan Sunan Kalijaga yang memberi warna lokal pada upacara keagamaan seperti Idul Fitri, perayaan Maulid Nabi, dan peringatan Tahun Baru Islam. Sunan Bonang berhasil menciptakan asimilasi budaya manusia yang lebih beradab dan tidak meninggalkan ciri asli budaya Jawa. Upacara sekaten dan gerbeg mulut adalah warisan budaya yang diciptakan Sunan Bonang. Di dunia pewayangan, beberapa lakon carangan pewayangan telah digubah dengan kaidah Islam, seperti Petruk Dadi Ratu, Layang Kalimasada, Dewa Ruci, Pandu Pragola, Semar Barang Jantur, dan Mustakaweni. Di dalam dunia kesusastraan, Sunan Bonang dikenal sebagai penyair yang propilik, sekaligus penulis risalah estetika sufi yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Dunia musik pun tak luput dari sentuhan beliau. Gamelan Jawa digubah dengan memasukkan instrumen baru seperti rebab Arab dan kempul campa yang kemudian disebut bonang. Bonang merupakan sejenis kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Bila benjolan dipukul dengan kayu lunak akan menimbulkan suara yang merdu di telinga pendengar, bahkan dapat menggetarkan hati. Musik gamelan gubahannya menyajikan orkestra polifonik yang mediatif dan kontemplatif. Sebagai maestro pembaharu budaya, Sunan Bonang membuat beberapa kidung seperti Tombo Ati yang melegenda di telinga masyarakat Indonesia dan dipopulerkan oleh pendakwah Opik. Di dunia arsitektur, Sunan Bonang berperan dalam menyediakan 1 dari 4 soko guru Masjid Agung Demak pada tahun 1478 Masehi. Sunan Bonang merupakan guru dari Raden Patah Putra Raja Brawijaya V Majapahit. Guru para wali seperti Sunan Kalijogo. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.